Ini Sakaria 6 kan dikatakan bahwa dia mendapatkan penglihatan bahwa 4 penunggang kuda ini muncul dari antara 2 gunung, gunung-gunung tembaga, judgment. Apakah artinya 4 penunggang kuda ini datang dari Tuhan sendiri? Ya kalau ya thank you buat apa dari semua yang udah di sharingkan dari awal gitu kan. Yang aku dapat tuh intinya bener-bener ya Tuhan tuh luar biasa. Tinggal pegang Yesusnya gitu ya. Tinggal bener-bener ya udah lihat sama Tuhan Yesus ya ikutin deh apapun gitu kan. Udah beres gitu ya. Cuma itulah manusia betul-betul harus harus di ini apa? Pembaharuan budi Ya, gitu kan yang perlu kan ya. Dan ya. on progress selalu. So thank you for that. Thank you. Ada pertanyaan Rita, Iya, Dewi. konfirmasi aja. Ini ini Sakaria 6 kan dikatakan bahwa dia mendapatkan penglihatan bahwa 4 penunggang kuda ini muncul dari antara 2 gunung, gunung-gunung tembaga, judgment. Apakah artinya 4 penunggang kuda ini datang dari Tuhan sendiri? Memang I mean, memang Tuhan udah menubuatkan, gua akan kasih lu 4 penunggang kuda pada akhir zaman. Oke, Itu thank you, aja. Dewi. Ya, it's a good question. Nah, kalau kita baca seperti seolah-olah itu dari Tuhan ya. Tetapi sebetulnya itu adalah Tuhan Tuhan izinkan dan itu juga apa yang akan terjadi memang di zaman-zaman akhir. Jadi mungkin suatu saat aku akan jelaskan juga mengenai timeline Kitab Wahyu. Jadi Kitab Wahyu ini sangat-sangat heavy, sangat-sangat dalam gitu ya. Nah, sebetulnya apa yang terjadi ini, keempat penunggang kuda, ini adalah hari-hari terakhir tetapi sebelum kedatangan Kristus. Nah, memang kan dikatakan bahwa penguasa dunia ini adalah iblis. Si iblis itu masih ada di bumi. Selama Tuhan Yesus itu belum datang kedua kali, itu iblis belum dihancurkan. Kan dikatakan di Yohanes 10 ayat 10, dikatakan pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup dan hidup, hidup yang berkelimpahan. Jadi memang masih diizinkan untuk di bumi dan itu adalah pekerjaan-pekerjaan dia gitu. Tapi bukan berarti bahwa Tuhan itu yang memberikan segala macam penyesatan, memberikan segala macam peperangan, memberikan segala macam bencana. Bukan. Itu semua adalah gambaran dari iblis. Tetapi memang iblis itu masih diizinkan berkuasa di bumi, untuk bumi secara keseluruhan ya. Tapi kita kan anak-anak Tuhan, itu sudah dikuasai kuasa lebih besar dibanding kuasa iblis. Roh Kudus yang ada di dalam kita itu lebih besar gitu. Jadi in a sense kalau dibilang diizinkan, diizinkan dalam arti diizinkan masih ada di bumi. Tetapi bukan berarti Tuhan itu yang menyuruh si iblis itu melakukan itu, tidak. Jadi Tuhan dengan iblis not in the same team, gitu ya. Iblis itu ada, dia berkuasa karena awalnya Adam itu memberikan kuasa kepada dia. Jadi kuasa yang Tuhan kasih kepada Adam itu diberikan kepada dia. Nah, akhirnya dia jadi berkuasa gitu kan. Dia yang melakukan itu semua. Dia yang memberikan bencana, penyesatan, peperangan, kematian gitu. Bukan Tuhan yang lakukan itu. Tapi memang sebelum Kristus itu datang kedua kali, ya iblis itu belum dihancurkan gitu. Jadi ngerti ya, ya Tuhan masih kasih waktu lah untuk manusia itu datang kepada Tuhan. Karena kan dibilang dia panjang sabar ya. Jadi artinya itu memang iblis yang melakukan, bukan Tuhan yang menyuruh keempat penunggang kuda. Apakah ini mirip dengan adanya 4 penunggang kuda ini adalah tanda-tanda bahwa akhir zaman atau judgment day sudah dekat. Maksudnya memang Tuhan kasih ini, kasih tahu ini di dalam Bible supaya kita tuh tidak takut lagi, tidak kayak was-was lagi bahwa memang harus ada perang atau kabar tentang perang, akan ada kelaparan, akan ada penyesatan. Tetapi itu
kayak sejalan dengan yang kata-kata Tuhan Yesus bilang. Kayak waktunya sudah tiba, kamu udah tahu kalau ada buahnya atau daunnya. Saya lupa Bible verse-nya, tapi Yesus ada pernah bilang itu gitu. Ya di Matius 24 juga dikatakan bahwa pohon ara kan kalau sudah Ara. bertunas, ya Nah, katanya sudah oh, bertunas, musim sudah panas akan sudah dekat. dekat. Correct. Ya, Datang. Mm-mm. Kedatangan ya, Tuhan Yesus kedua kalinya, bahwa jadinya iblis kayaknya kayak udah tahu atau gimana gitu. Jadi Tuhan udah kasih tahu gitu ada tanda. Soalnya kamu bilang kan tuh gunung-gunung tembaga itu kan Judgment Day. Jadi untuk datang kedua kalinya, maka akan ada tanda-tanda empat penunggang kuda itu. ya. Begitukah maksudnya? Sebetulnya kalau itu kan tadinya murid-muridnya tanya kan, bila mana hal ini terjadi, apa tanda-tandanya? Terus Tuhan Yesus kasih tahu bahwa itu adalah tanda-tandanya. Yang namanya akhir zaman mulai dari Kristus. Jadi ketika Kristus itu udah naik, nah itulah akhir zaman sebetulnya. Nah, cuman akhir zaman itu kan semakin lama semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat gitu kan. Nah, dia kan bilang ketika pohon ara itu bertunas dan kita tahu pohon ara itu adalah Israel kan. Israel bertunas, dia menjadi negara tahun 1948. Jadi artinya itu udah deket banget gitu loh. Ya kayak kita baca juga yang di Markus dibilang kan sebenarnya ada four watch kan, ada 4 shift gitu. Itu menggambarkan juga kegelapan itu gitu. Jadi shift pertama yang dari jam 6 sampai jam 9, terus jam 9 sampai 12, 12 sampai jam 3 sampai jam 6 gitu. Jadi semakin lama tuh semakin gelap gitu. Bahkan kegelapan yang paling gelap itu bahkan sebelum matahari terbit itu adalah shift keempat. Itu dia bilang fourth watch ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu fourth watch. Dalam bahasa Indonesia dibilang jam 3 malam gitu kan. Waktu mereka tuh mencoba untuk mendayung tapi anginnya sangat besar gitu. Jadi itu menggambarkan bahwa semakin dekat waktunya, kegelapannya semakin gelap gitu. Jadi si penunggang kuda itu semakin hebat gitu, menderaknya gitu loh. Jadi ya kayak misalnya kita lihat juga kan pandemi selama puluhan tahun, bukan bahkan ratusan tahun, tiba-tiba ada seperti itu gitu kan. Dan kita tahu corona, corona itu kan berasalnya dari kata crown kan. Crown jadi seperti penunggang kuda putih juga sebetulnya dia diberikan mahkota katanya gitu kan. Nah, terus dia menyesatkan. Menyesatkan apa? Aku percaya juga banyak sekali penyesatan terjadi pada saat itu gitu. Bahkan kan kalau misalnya orang negatif itu dibilang bagus. Kalau orang positif nilai jelek, itu kan betul-betul menyesatkan kan. Maksudnya kenapa dibilang positif tapi sebetulnya dia sakit, dia bilang negatif tapi dia sebetulnya bagus. Ngerti nggak? Itu kan seperti kayak penyesatan gitu kan. Nah, maksudnya hal seperti itu gitu. Jadi memang semakin dekat ya semakin gelap gitu. Meskipun sebetulnya yang namanya zaman akhir itu dimulai dari mulai ya Kristus dia naik ke sorga itu dia itu namanya adalah zaman akhir. Oke, thank you. Thank you, Rita. Rita, aku mau nanya, pohon ara kan sama dengan Israel. Kalau sudah bertunas, berarti udah udah datang waktunya Tuhan. Itu datangnya waktunya Tuhan bertunas saat mereka mengatakan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Begitukah? Dibilang pada saat bertunas itu musim panas sudah dekat. Kata dibilang begitu kan. Artinya udah dekat lah, hari-harinya itu sudah dekat gitu. Kita kan memang udah 2000 tahun kan sebetulnya dari mulai Kristus itu bangkit 2000 tahun kan. Ini sebenarnya kita udah mau masuk ke hari yang ketiga gitu kan. Maksudnya ya aku percaya itu juga gambaran bahwa on the third day dia welcome gitu kan. Kita juga nanti bisa bahas mengenai the third day ini gitu kan. Jadi dipercaya bahwa memang 2000 tahun, 2000 tahun itu masa zaman akhir ya, masa di mana dia juga mengumpulkan gerejanya gitu. Dan tahun 1948 Israel itu bertunas. Artinya dia sudah menjadi negara. Karena sebelumnya kan betul-betul hampir punah gitu kan istilahnya itu bangsa. Udah kemana-mana gitu. Yerusalem tuh udah betul-betul berkali-kali gitu kan direbut terus dikuasai bangsa-bangsa sampai akhirnya ya bisa tahun 1948 itu bisa menjadi satu negara dan mereka juga balik aliyah namanya kan mereka balik gitu ke Israel itu sebetulnya suatu tanda bahwa betul-betul sudah bertunas gitu itu sudah dekat waktunya gitu tapi kan Tuhan bilang jangan takut ini aku dia udah kasih solusi semuanya solusi itu mengenai Kristus jadi kita nggak perlu
mikir peperangan, terus segala macam lah, krisis, kematian dan sebagainya. Kita fokusnya pada Kristus aja. Dia tuh mau kita fokus ke dia. Sama kayak Musa bilang, orang kalau dipagut ular, fiery serpent gitu ya. Mana mungkin sih orang terus solusinya disuruh ngelihat ular tembaga yang di atas tiang. Dibilang lihat, lihat gitu. Lah orang udah kesakitan, udah mau mati disuruh ngelihat gitu kan. Tapi itulah luar biasanya Tuhan gitu kan. Dia cuma bilang kamu lihat. Dia cuma pengen kita lihat loh. Kita bukannya disuruh cari solusi gimana caranya supaya itu ular pergi, gimana supaya kaki kita nggak dipagut. Enggak loh, disuruh lihat doang gitu. Sebenarnya apa sih susahnya ngelihat? Tapi tinggal kita mau nggak ikutin tuntunan dia, kita mau nggak gitu ikutin Roh Kudus. Sebetulnya ya itu, dia bilang kan cooknya juga ringan gitu. Dia cuma mau hati kita yang tertuju kepada dia, yang ngikutin dia gitu. Tuntunan Roh Kudus itu aja sih. Gitu. Dan setiap kali Tuhan itu kasih instruksi atau hal yang kita lakukan, itu pasti ada meaning. Meaningnya is about Christ. Semua kejadian tuh di perjanjian lama itu kalau kita lihat itu isinya Tuhan Yesus semua, semua gambaran mengenai Kristus. Jadi dari ujung ke ujung, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, 1.500 tahun penulisan ditulis oleh lebih dari 40 orang gitu dalam jangka waktu yang 1.500 tahun, tapi fokusnya kepada Kristus. Saya sedikit miss tadi, boleh bahas sedikit lagi Matius 16 yang apa yang kau ikat di dunia lepas dilepaskan itu boleh dijelasin dikit aja. Tadi maksudnya bagaimana ya, Tak? Nah, kan di sini kan dibilang bahwa Yesus itu tanya kan di Matius 16, menurut kamu siapakah anak manusia itu gitu. Terus mereka bilang ya ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia gitu. Nah, terus Tuhan Yesus tanya, Hmm. tetapi apa katamu? Menurut kamu siapakah aku ini gitu. Terus Simon Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, dia tuh Simon Petrus ini dia punya pewahyuan bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bahwa dialah betul-betul yang diurapi. Mesias itu kan yang diurapi kan, anak itu. Jadi bukan cuman anak manusia, tapi dia adalah anak Allah. Dia adalah Mesias itu yang dijanjikan, yang dinubuatkan di perjanjian lama. Nah, kemudian makanya Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu padamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi ketika dia mengerti, mengenal bahwa Yesus itu bukan cuma yang dia lihat secara daging, bukan cuma anak manusia, tapi dia adalah orang yang diurapi. Dia adalah anak Allah, dia adalah yang diutus, kedatang sebagai Mesias. Itu Tuhan itu memberikan kunci kerajaan sorga. Jadi dia diberikan kuasa. Apa yang diikat di dunia akan terikat di sorga, apa yang dilepaskan di dunia akan terlepas di sorga gitu. Jadi, nah itulah pentingnya kita mengerti, mempunyai pewahyuan siapa itu Yesus gitu, apa yang dilakukan gitu. Ketika kita mengerti itu, sebetulnya ya kita juga punya punya kunci kerajaan sorga. Makanya kan juga dia bilang kan tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya gitu. Percaya apa? Kan Tuhan Yesus bilang kalau percaya ada Allah, Allah itu satu, ya setan juga tahu gitu. Setan juga percaya, dia juga gentar gitu. Percaya apa di sini? Percaya bahwa Yesus itu Mesias, dia anak Allah, dia datang ke bumi, dia menghancurkan kuasa iblis dan ketika itu ya kita begitu kita tahu identitas kita, kita di dalam Kristus dan Kristus ada rohnya di dalam kita. Kita akan bisa tuh mengusir setan-setan demi namanya dia, berbicara dalam bahasa baru, megang ular, minum racun maut tapi nggak dapat celaka, letakkan tangan di atas orang sakit, orang itu sembuh gitu. Jadi itulah pentingnya kita tahu dulu, kita kita punya pewahyuan siapa Tuhan itu gitu, pengenalan akan Tuhan. Itu lebih penting bahkan untuk dibanding kita kenal diri kita sendiri gitu. Kita harus kenal dulu Tuhan kita dan identitas baru setelah itu identitas kita di dalam Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar.
Ini yang pertama-tama, mengenal Dia dengan benar supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang yang kudus, orang-orang yang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Tapi apa yang di awal apa? Kita kenal Dia dulu gitu. Makanya kayak Simon tadi, si Simon Petrus, dia kenal dulu, dia tahu gitu, dia dapat pewahyuan itu. Ketika kita kenal, di sini kan dibilang akhirnya apa? Dia menjadikan mata hatimu terang. Jadi kamu ngerti pengharapan apa yang terdapat dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, bagi kita yang percaya, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya gitu. Jadi the key bukan kita cari-cari dulu gitu ya, eh, kuasanya dan sebagainya. Kita yang cari kita pengenalan akan Tuhan gitu. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih Bapak karena Engkau baik Bapak. Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Dan Engkau sudah memberikan yang terbaik, solusi terbaik untuk setiap challenge, setiap tantangan dalam kehidupan kami. Karena Kristus adalah solusi, Dia adalah jawaban. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah hidup. Engkau datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan kelimpahan artinya kami tidak pernah kekurangan. Kami tidak menderita sakit penyakit. Kami tidak mengalami peperangan atau kami mempunyai damai sejahtera karena Engkau adalah Raja Damai. Roh-Mu yang ada di dalam kami lebih besar dibanding roh-roh lain yang ada di bumi. Dan ajar kami untuk senantiasa melihat kepada Engkau, memandang kepada Engkau. Dan ajar kami untuk mengerti, berikan kami semakin pewahyuan yang semakin dalam mengenai Engkau dan kasih-Mu kepada kami. Karena ketika kami memandang Engkau, ketika kami mengikuti roh-Mu yang ada di dalam kami bisa mengalahkan segala tantangan dalam kehidupan kami, apapun itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau panjang sabar. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mau tuntun kami, pimpin kami. Berikan kepada kami kerendahan hati untuk peka mendengarkan Engkau dan mau mengikuti pimpinan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau menyertai kami dan seluruh kehidupan kami, hari-hari dalam kehidupan kami. Dan percaya Tuhan, Kau sudah berjalan di depan kami. Dan Engkau menutup barisan di belakang kami. Ketika kami memandang Engkau, Engkau yang melindungi belakang kami. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati kami dan seluruh keluarga kami. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan Engkau memberikan pada kami damai sejahtera Engkau. Kasih-Mu Bapa, kasih karunia-Mu Tuhan Yesus dan penyertaan Engkau Roh Kudus menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus, anak-Mu yang sudah Kau serahkan buat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau yang dari timeline ini, biasanya kan orang tuh, aku tuh ngertinya tuh kalau sangkakala berbunyi, Tuhan Yesus datang dan kita akan langsung di rapture gitu kan. Jadi second coming itu sama dengan saat rapture. Tapi kalau ini beda ya, Rit ya? Halo semuanya, salam sejahtera dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen.
Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.